Halo anak-anak kelas 12, kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi dengan saya, Bu Rati. Walaupun kita saat ini harus melakukan pembelajaran dengan sistem daring, saya berharap kalian tetap menjalankan proses belajar ini dengan baik dan tetap bersemangat. Materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi sendiri pernah kita pelajari di kelas 10 semester 1. Hal-hal yang harus kalian persiapkan, nanti kalian akan mendapatkan modul ekonomi kelas 12. Pada bab ini di halaman 3. Marilah kita saksikan PPT berkaitan dengan konsumsi, tabungan, serta investasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab ini adalah yang pertama, menganalisis konsumsi dan tabungan serta investasi. Sedangkan keterampilan yang akan kita capai adalah menyajikan analisis konsumsi dan tabungan serta investasi. Peta konsep yang kita akan bahas, yang pertama tentang konsumsi, yang kedua tentang tabungan, dan yang ketiga tentang investasi. 3 komponen ini saling berhubungan. Kita mulai dengan pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, baik barang dan jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang adalah selera, kebiasaan, sikap hidup, lingkungan, tingkat pendapatan, dan alat distribusi. Faktor konsumsi sudah kita pelajari pada kelas 10 semester 1. Pengertian selanjutnya, tabungan. Tabungan adalah merupakan bagian pendapatan seseorang, sebuah perusahaan atau lembaga yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi sekarang. Investasi. Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sekarang kita akan belajar tentang hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Secara sistematis, hubungan ketiganya digambarkan dalam sebuah fungsi, yaitu Y sama dengan C plus S. Y adalah disposable income yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11, semester 1. C besar yaitu konsumsi masyarakat, sedangkan S besar itu adalah tabungan masyarakat. Jadi kita bisa lihat bahwa pendapatan itu akan habis untuk konsumsi dan tabungan. Sekarang kita lihat fungsi C dan S-nya atau fungsi konsumsi dan tabungannya. Fungsi konsumsi ini menunjukkan hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan. Fungsi konsumsi ini dapat kita lihat dengan C sama dengan A plus BY. A itu adalah konstanta yang menunjukkan tingkat konsumsinya. B adalah konstanta yang menunjukkan MPC-nya. Sedangkan C besar itu adalah tingkat konsumsinya. Sedangkan Y adalah tingkat disposable income. Sekarang yang kedua yaitu fungsi tabungan. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan. Dapat kita buat fungsi S sama dengan minus A plus dalam kurung 1 min B dalam kurung Y.
A sama dengan konstanta yang menunjukkan tingkat tabungannya, sedangkan B konstanta yang menunjukkan MPS-nya. Y adalah tingkat disposable income-nya, sedangkan S adalah tingkat tabungannya. Selanjutnya, average propensity to consume. Average propensity to consume atau APC yaitu adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, yaitu perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan atau disposable saat konsumsi itu dilakukan. APC rumusnya adalah konsumsi dibagi dengan pendapatan. Berikutnya, marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume atau kecenderungan mengkonsumsi marginal atau sering kita singkat MPC. Ini merupakan angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. MPC rumusnya adalah delta C per delta Y. Delta C yaitu dari C2 min C1. Sedangkan delta Y yaitu Y2 min Y1. Berikutnya average propensity to save. Average propensity to save atau kecenderungan menabung rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah tabungan dengan jumlah pendapatan disposable. APS rumusnya adalah S dibagi dengan Y, yaitu tabungan dibagi dengan pendapatan. Berikutnya marginal propensity to save. Marginal propensity to save yaitu kecenderungan menabung marginal. Adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional. MPS rumusnya delta S per delta Y. Delta S adalah S2 min S1, sedangkan delta Y Y2 min Y1. Selanjutnya pendapatan keseimbangan. Pendapatan keseimbangan adalah pendapatan yang habis untuk konsumsi dan ini dapat diartikan S sama dengan 0, maka yang akan terjadi fungsi menjadi Y sama dengan C. Faktor penentu konsumsi dan tabungan. Ada 5, yang pertama pendapatan, yang kedua kekayaan, yang ketiga keadaan perekonomian, yang keempat selera, dan yang terakhir tingkat suku bunga. Faktor penentu investasi dibagi menjadi 5. Yang pertama kondisi perekonomian, yang kedua teknologi, yang ketiga harapan di masa depan, yang keempat pendapatan nasional, dan yang terakhir bunga. Bagaimana cara menentukan fungsi konsumsi dan tabungan? Bu Rati punya sebuah soal. Pada saat Arman belum bekerja, dia menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar 150.000 per bulan. Setelah dia bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar 600.000 per bulan, dia dapat menabung sebesar 50.000. Tentukan fungsi konsumsi dan tabungannya. Pada soal ini kita memiliki sebuah syarat. Jika Y1 sama dengan 0, maka C1-nya sama dengan A atau konstanta. Tetapi jika Y1 tidak sama dengan 0, maka C1 tidak sama dengan A. Maka kita bisa mencari Y1-nya dan C1-nya dengan rumus seperti ini. C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nanti kita akan langsung menemukan fungsi konsumsinya. Kita akan menyelesaikan soal yang tadi. Kita buat dulu diketahuinya. Y1-nya 0. C1-nya 150.000. Y2-nya pada pendapatan kedua itu 600.000. Dia dapat menabung 50.000. Maka
pada saat pendapatan 600.000 dan dia dapat menabung 50.000, dia mengkonsumsi sebesar 550.000. Maka kita bisa menyelesaikan karena kita harus menentukan fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY, maka sebelumnya kita cari B-nya dulu atau MPC-nya dulu. MPC delta C per delta Y. Maka C2-nya 550 dikurangi dengan 150, Y2 600 dikurangi 0. Maka kita bisa menentukan MPC-nya sebesar 2/3. Maka kita bisa membuat fungsi konsumsinya C sama dengan 150 plus 2/3Y. Selanjutnya kita bisa menentukan fungsi tabungannya S sama dengan minus A plus 1 min BY. S sama dengan minus 150.000 plus 1 min 2/3Y. Maka fungsi tabungannya menjadi min 150.000 plus 1/3Y. Sekarang soal yang kedua. Cara menentukan tentang pendapatan keseimbangan. Fungsi tabungan suatu negara itu dinyatakan dengan persamaan S sama dengan minus 100 plus 1/4Y. Pendapatan keseimbangannya adalah, kita bisa membuat bahwa pendapatan keseimbangan itu Y sama dengan C dan diasumsikan S-nya sama dengan 0. Karena soal yang diketahui adalah S sama dengan minus 100 plus 1/4Y, maka kita ubah dulu menjadi C sama dengan 100 plus 3/4Y. Setelah itu kita masukkan rumus pendapatan keseimbangan Y sama dengan C. Maka kita bisa memperoleh pendapatan keseimbangan sebesar 400. Jadi, pada pendapatan 400 akan habis semua terkonsumsi. Maka kita bisa membuat titiknya Y sama dengan C 400, 400. Dan titik Y, S-nya adalah 400, 0. Cara menyelesaikan soal dengan menggunakan kurva Y, C, dan S. Sebelum bekerja, jumlah konsumsi Adi sebesar 1 juta. Dan setelah bekerja, pendapatannya menjadi 5 juta. Serta konsumsinya setelah bekerja 4 juta. Tentukan A. Fungsi S-nya. B. Tentukan impas di mana Y terkonsumsi seluruhnya. C. Gambarkan kurvanya. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Y1 sama dengan 0. C1 sama dengan 1 juta. S1 sama dengan minus 1 juta. Y2 5 juta. C2 4 juta. S2 1 juta. Didapat dari Y2 minus C2. Selanjutnya kita cari MPC-nya, delta C per delta Y. Delta C dari C2 min C1 per delta Y, Y2 min Y1. Maka akan ketemu B-nya. Dari 4 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 juta kurangi 0. Maka B atau MPC-nya menjadi 3/5. Maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara fungsi S sama dengan minus A plus 1 min BY. S sama dengan minus 1 juta plus 1 min MPC. Maka kita bisa memperoleh fungsi S-nya minus 1 juta plus 2/5Y. Pendapatan yang kedua soalnya pendapatan keseimbangan Y sama dengan C-nya. C fungsinya adalah C sama dengan A plus BY. C sama dengan 1 juta plus 3/5Y. Maka kita bisa menentukan pendapatan keseimbangan ini Y sama dengan 1 juta plus 3/5Y. Maka pendapatan keseimbangan untuk soal ini adalah 2.500.000. Maka kita sudah bisa menentukan titik potong dari soal ini. Ada beberapa titik potong yang akan kita buat. Yang pertama,
Y1 sama dengan C1, yaitu 0,1 juta. Yang kedua, Y2, C2, 5 juta, 4 juta. Yang berikutnya, Y1, S1, 0, minus 1 juta. Y2, S2, 5 juta, 1 juta. Sedangkan yang terakhir, pendapatan keseimbangan yang barusan kita cari, maka kita bisa menentukan titik potongnya adalah 2.500,000, 2.500.000. Selanjutnya kita akan menentukan Y, S-nya. Pada saat kita menentukan pendapatan keseimbangan, maka secara otomatis S-nya 0, karena semua habis terkonsumsi. Maka titik potong yang dapat kita cari adalah 2.500,0. Kita akan menggambarkan sebuah kurva. Yang pertama kita gambarkan adalah kurva Y sama dengan C. Kurva Y sama dengan C ditarik dari titik 0 karena pendapatan keseimbangan kita 2.500,000, 2.500.000, maka kita bisa tarik garis Y sama dengan C-nya melewati 2.500,000, 2.500. Pada kurva ini Bu Ratih menggunakan yang atas itu C, yang bawah itu S, sedangkan yang ke kanan itu pendapatan. Selanjutnya setelah kita membuat kurva Y sama dengan C, kita lalu akan menarik kurva C. Kurva C akan ditarik dari mulai titik A-nya yaitu 1 juta melewati Y sama dengan C dan ditarik ke atas. Maka akan ketemu kurva C-nya. Sedangkan kurva S ini kita tarik dari minus A-nya, minus 1 juta, melewati 2.500,0 dan kita tarik ke atas, maka akan otomatis ketemu fungsi S-nya atau kurva S-nya. Dan bagian bawah yang minus, yang negatif, itu dinamakan di-saving, sedangkan yang atas yang positif itu namanya saving. Berarti pada saat pendapatan 4.000 maka dia bisa menabung. Sekarang kita masuk kepada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas keterampilan ini memiliki sebuah aturan berkaitan dengan tugas ini yang akan Bu Ratih ambil sebagai nilai keterampilan. Tugas yang pertama, tugas itu harus ditulis tangan dan ditulis di kertas HVS polos dengan menggunakan spidol warna hitam atau biru. Pada saat kalian mengerjakan tugas, rumus wajib ditulis lengkap dan cara perhitungannya. Jika soal itu membutuhkan gambar kurva, silahkan kalian gambar kurvanya dan garis kurvanya diberi warna yang berbeda seperti contoh pada slide-nya Bu Ratih tadi. Yang kedua, hasilnya ini dilaporkan lewat sebuah foto. Yang ketiga, tugas itu wajib diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen dengan jelas di kertas HVS tersebut. Contoh seperti yang ada di slide. Yang keempat, tugas ini harus dikirimkan lewat email saya ratih@smakkosayu.sch.id dengan kalian menuliskan subjek emailnya. Nama lengkap, underscore kelas, underscore absen, underscore tugas konsumsi. Tugasnya adalah kalian mengerjakan soal latihan 1 dan 2 halaman 5-7 pada modul ekonomi kelas 12 yang nanti akan diunggah. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang konsumsi, tabungan, serta investasi. Silahkan kalian mengerjakan soal latihannya dan kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih dan tetap bersemangat.